Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi pada zaman dulu orang bawa korban, potong korban hewan sebagai korban penghapusan dosa, usaha memperdamaikan hubungan manusia dengan Tuhan yang dirusak oleh karena dosa. Harusnya hubungan manusia dengan Tuhan itu dekat, tetapi hubungan kita jadi jauh, jadi rusak karena dosa. Nah, Tuhan yang suci kudus jadi jauh karena kita dikotori oleh dosa. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang mau turun ke dunia, mengorbankan dirinya bagi penebusan dosa kita, untuk bantu memulihkan hubungan. Karena kita butuh terang datang untuk membuat gelap itu pergi. Pribadi yang gelap nggak bisa pulih menjadi terang dengan sendirinya, karena dalam kegelapan tidak ada terang. Makanya kita butuh Tuhan sang terang, sang juru selamat untuk datang membuat terangnya menyinari gelapnya diri kita. Nah, sesama manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan bisa membuat dirinya menjadi terang. Walaupun mungkin kita udah coba hidup baik, udah coba hidup bijaksana, tetap gelap, tidak bisa menjadi terang. Tetapi kita harus sadar manusia butuh Tuhan sang terang. Kita mesti paham hal itu. Nah, Tuhan telah menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi itu membuktikan bahwa ini hal benar-benar terjadi, karena 500 orang sekaligus melihat, dan itu sejarah. Dan pada saat ayat ini diberitakan, pada ayat itu orang-orangnya masih pada hidup. Ada saksi hidup. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah hal yang benar terjadi, disaksikan oleh begitu banyak orang sekaligus. Orang yang menyaksikan masih hidup. Masalahnya, apakah kita semua masih percaya atau percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita dan Tuhan Yesus telah bangkit? Karena manusia bisa hadir tapi tidak percaya. Seperti di Yohanes 6 ayat 4, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena dikatakan yang tidak percaya itu menyerahkan Dia. Kalau orang-orang yang menukar Tuhan dengan hal lain, menukar Tuhan dengan uang, menukar Tuhan dengan apapun, jabatan, prioritas lain, dia berarti dia tidak percaya. Kalau kita tanya ke dalam diri kita tukar, kita serahkan Tuhan demi apa? Kalau kita percaya, kita tidak serahkan Tuhan. Mari percaya dan ikuti teladan Kristus. Karena Yudas Iskariot kenal siapa Tuhan Yesus, sering berdekatan, tiap hari jalan bareng, tapi tabiat lamanya masih ada. Karena ada firman Tuhan, dikatakan Yudas tidak percaya. Maka supaya kita mengalami cara hidup tepat, nggak kayak Yudas, kita harus percaya dan ikuti teladan Kristus. Karena hanya pribadi yang mampu, dia Tuhan yang mampu. Ada orang mungkin coba bebas dari sifat jelek dengan cara mungkin ikut seminar, motivasi, psikologi, bacaan. Tapi manusia tidak punya kuasa untuk menebusmu dari dosa. Jadi buang waktu. Kejelekan akan balik lagi. Karena hanya Tuhan yang ciptakan kita, Dia yang bisa tahu harusnya bagaimana. Jadi kita harus ingat, kita harus andalkan Tuhan. Nah, kalau kita tanya sama diri kita sendiri, kita tuh percaya gak sih sama Tuhan? Karena orang yang percaya itu tenang, karena saya tahu hasil cerita akhirnya. Kayak mungkin kalau dari kita banyak yang nonton film atau nonton drama Korea ya, nonton drama Korea,
Kita mungkin gemes, kita mungkin bingung, kita mungkin kayaknya takut sedikit, tapi kita santai aja. Kenapa? Jagoan masih menang gitu ya. Biasa kan gitu kan ya. Ujungnya pasti aman gitu kan ya, walaupun gemes. Ada yang saking gemes, ibu-ibu akhirnya gak nonton lagi drama serinya, stop aja, gregetan gitu. Padahal kita udah tahu pasti jagoannya menang di belakang. Nah, kita mesti ngerti ujungnya. Orang yang percaya itu tenang karena saya tahu hasil cerita akhirnya, masa depan kita itu aman di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat hanya pribadi yang bebas, yang mampu, itu baru bisa bebaskan. Kita bisa handalkan Tuhan untuk itu, bukan hal yang lain. Nah, kita perlu ngerti bahwa kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu ngeluh, kita nggak perlu banyak berpikir. Kita semua udah tahu hasil akhir dari cerita hidup kita kalau bersama Tuhan. Kalau pengarangnya itu pengarang romantis, lika-likunya romantis, ujungnya romantis. Kira-kira kalau pengarangnya cerita horor, ujungnya horor. Nah, Tuhan kita pengarang yang luar biasa, yang memastikan kita indah pasti pada ujungnya. Amin. Nah, orang yang percaya itu tenang. Kalau selama ini kita masih stres, anxiety, depresi, takut, gelisah, kita mesti tanya, apakah kita percaya sama Tuhan? Kita harus tingkatkan iman percaya kita. Kalau selama ini kita masih stres, anxiety, gelisah, pusing, gak tenang, mungkin bukan Tuhan yang saudara andalkan, tapi mungkin nominal tabungan, kurs dolar yang naik turun, atau mungkin lapangan kerjanya bagaimana, kondisi kerjanya bagaimana. Mari kita baca firman Tuhan Efesus 1 ayat 19-20, 3, 4. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Nah, betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Masalahnya apakah kita sungguh percaya? Karena kuasa Tuhan udah betapa hebat, tetapi kok banyak orang gak alami? Karena kita mungkin gak percaya. Karena betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Kita percaya kalau kita keluarkan uang, kita bayar, kita dapat makanan, kita percaya. Tapi seringkali kita gak percaya kalau Tuhan bisa pulihkan keluarga kita. Kita kadang-kadang nggak percaya Tuhan bisa bantu keseharian kita. Nah, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian bisa membangkitkan kita di area yang mungkin tampaknya udah mati. Tapi bagi kita yang percaya, mungkin saat ini saudara punya bisnis yang tampaknya kurang bagus. Mungkin saat ini hubungan suami istri atau pasangan kita nggak baik sama kita. Mungkin hubungan di keluarga nggak baik. Mungkin organ di dalam tubuh fungsinya nggak baik. Atau mungkin ada area lain yang tampaknya mati. Nah, Tuhan Yesus datang saat ini dan tanya kepada saudara, percayakah saudara kalau Tuhan Yesus bisa membuat bisnismu bangkit di hari kebangkitan? Percayakah saudara Yesus bisa membangkitkan hubunganmu dengan pasanganmu? Percayakah saudara Yesus bisa membangkitkan kesehatan, memulihkan sakit penyakitmu? Kalau saudara percaya akan kuasa kebangkitan, maka saudara akan mengalami kebangkitan saat ini. Amin. Nah, bagaimana cara kita akan percaya kuasa kebangkitan ini? Kita nggak bisa punya tombol on off untuk percaya. Percaya ini harus dibangun, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya dengan kuasa Tuhan karena kita sudah mengalami Tuhan. Kita punya waktu berdoa dengan Tuhan setiap bangun pagi, setiap sebelum tidur, dalam keseharian. Kita baca Alkitab setiap hari, kita hadir ibadah setiap minggu. Bahkan di tengah minggu, hari Rabu malam, kita biasanya bersama-sama berkumpul, mendoakan setiap yang hadir setiap minggunya. Mungkin saat saudara dengar kuasa kebangkitan ini, saudara maunya percaya. Tapi percaya itu nggak bisa otomatis langsung. Butuh satu komitmen kepada Tuhan. Ada hubungan yang dibangun kepada Tuhan yang membuat kita bisa bangkit dari setiap hal yang mungkin mencoba menjatuhkan kita. Mari kita baca firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 21. 3, 4. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya.
ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Ikuti teladan kasih Kristus yang gak egois. Tadi tertulis di 1 Petrus 1 ayat 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan mengorbankan dirinya, mati memikul dosa setiap kita. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa, tapi kita beroleh hidup. Kita manusia berdosa, seharusnya masuk neraka, tapi karena Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. Kita manusia yang bikin dosa, tapi Tuhan yang bayar harganya. 1 Petrus 2 ayat 21 tadi dibilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita menghargai pengorbanan Kristus dengan belajar meneladani kasih Kristus yang jauh dari kata egois. Kasih yang berkorban. Bahkan Dia mati bagi setiap kita. Dia yang tanggung salah kita. Di tengah keadaan dunia yang biasanya manusia malah menyalahkan orang lain, tapi Dia Tuhan yang tanggung kesalahan kita. Mari teladani, seenggaknya melalui ibadah ini kita belajar lebih penuh kasih dan tidak egois, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Berikut mungkin definisi kata egois. Keegoisan adalah satu kondisi mencintai diri sendiri sedemikian rupa sampai kita nggak punya kasih sayang atau perhatian untuk diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada Tuhan. Yang penting mungkin tidur saya cukup, jadi saya nggak apa-apa kalau telat ibadah atau nggak gereja. Bayangkan kalau kita hidup egois, mau rayakan Paskah 20 tahun pun berturut-turut, tetap diri kita sendiri yang diutamakan, bukan Tuhan yang jadi terutama. Yang penting saya hidup happy, kalau orang lain ya terserah, jangan terlalu sensitif deh. Bayangkan hidup sama orang yang sibuk mikirin dirinya sendiri, tapi tidak memberi kasih sayang, kepedulian dan perhatian kepada sekelilingnya. Seperti anak bayi yang tidak bertumbuh dewasa, hanya sibuk meminta dan meminta. Saya ajak Robert main dengan Robert. Egois itu adalah satu kondisi aktif yang mengejar kesenangan pribadi dan kepuasan diri, sehingga mengabaikan kebutuhan dan pendapat orang lain. Bayangkan kalau kita pergi barengan sama orang yang cuma mentingin maunya dia, kebutuhan dia, kepuasan dirinya dia, nggak mau denger orang lain. Mungkin kalau keseluruhan grup pengennya pergi ke pantai, tapi diputusnya pergi ke gunung. Bayangkan kalau kita seperti anak kecil yang gede ambek, pokoknya maunya makan apa yang saya suka. Akhirnya tiap kali pergi makan atau pergi ke tempat makan yang makanannya nggak cocok, muka kita ditekuk. Pernah ngalamin atau kita pribadi? Mari kita bertobat, karena ini Paskah, Tuhan sudah menunjukkan hidup tidak egois. Kenapa kita nggak mulai memberi? Kenapa kita nggak mulai memberi hidup kita bagi Tuhan? Pastilah suasana nggak enak kalau keputusan egois atau egoisme, sifat yang membuat seorang hanya memprioritaskan keinginan atau kebutuhan diri sendiri di atas kebutuhan dan keinginan orang lain. Merasanya orang lain jadinya salah, tapi kita jadinya nggak pernah salah atau selalu benar. Seorang dengan sifat ini kerap bertindak semena-mena. Kalau di kamus online dikatakan egois itu dikatakan seseorang dengan sifat ini kerap bertindak semena-mena terhadap orang lain demi menguntungkan diri sendiri. Jadi apa untungnya buat saya? Akhirnya berapa banyak orang yang meninggalkan pertemanan, bahkan meninggalkan pernikahan hanya karena dipikir udah gak ada untungnya. Egois itu satu sikap hati, keinginan saya lebih penting daripada keinginan orang lain. Ini gambarnya anak kecil kan. What I want is more important than the needs of others.
Pendapat saya lebih penting daripada pendapat orang lain. Saya lebih tahu, saya lebih pengalaman, saya lebih pintar. Pokoknya kalau saya lagi pengen, harus kesampaian. Dan kalau saya pengen, ya harus kanan. Caranya harus cara saya. Dan nggak boleh pakai lama. Bayangkan kalau kita Jumat Agung dan Paskah 20 tahun berturut-turut, tapi kita tetap bersikap seperti ini. Bayangkan berapa banyak konflik dan perceraian bisa dihindari asal kita mau ikut teladan Kristus yang penuh kasih, yang selalu mengampuni, yang mau jadi repot atas kesalahan orang lain, kesalahan pasangan kita mau repot. Dia bukan Tuhan yang sibuk marah-marah ketika ada masalah, tetapi dia Tuhan yang turun ke dunia. Dia turun jadi solusi dan jawaban ketika kita yang bikin salah. Tapi seringkali kita rayakan Paskah, tapi kita nggak ambil esensi ini di dalam hidup kita. Pastilah hidup kita jauh lebih damai kalau kita mau ikut teladan Tuhan. Mari kita perbaiki diri kita. Paskah bukan sekedar tanggal merah atau event atau kesempatan pergi keluar kota, generasi baru ya, generasi rebahan after pandemic. Tetapi mari adakan pertobatan di diri kita, teladani kasih Kristus yang mati bagi dosa kita, penuh kasih mengampuni kita. Dia Tuhan yang sibuk memberi, bukan meminta. Sebetulnya kita sudah dapat teladan Kristus untuk jangan egois, tetapi seringkali kita nggak ikuti teladan Kristus. Seperti di gambar ini ada ledakan Gunung Merapi di Mount St. Helens. Itu wajah orang sebenarnya. Kejadiannya di Washington, Amerika, bulan Mei, udah lama, 1980. Kejadian ini bukanlah satu hal yang tiba-tiba atau mendadak. Selama 2 bulan sebelum diprediksi ada ledakan Gunung Merapi terparah dalam sejarah Gunung Merapi Amerika. Sebetulnya ada gempa bumi dan aktivitas Gunung Merapi yang menjadi tanda bahaya. Pihak pemerintah setempat sudah berikan peringatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, tapi ada beberapa orang yang auban. Dibilangin nggak mau dengar. Orang-orang yang memilih untuk tidak mendengarkan perintah atau peringatan itu. Salah satu orang yang dikenal karena menolak evakuasi adalah Harry Randall Truman. Kakek berusia 83 tahun adalah pemilik penginapan. Itu penginapan dia, penginapan Mount St. Helens Lodge. Nah, kakek ini bilang bahwa dia udah pernah selamat katanya dari tenggelamnya kapal dia ditembak oleh kapal selam Jerman pada saat Perang Dunia ke-1. Jadi dia bilang dia pasti selamat kali itu. Dia nggak mau evakuasi, katanya karena cuma beberapa ilmuwan yang ngomong, katanya. Dia bilang nggak mau dengar. Dan benar terjadi tanggal 18 Mei 1980, Truman dengan penginapannya terkubur 150 kaki di bawah lumpur dan serpihan meletusnya Gunung Merapi. Ya kira-kira di jalanan seperti itu sampai hari ini banyak mungkin dijadikan tempat wisata ya, untuk pembelajaran. Sampai sekarang jenazahnya Truman dari tahun 1980 tidak pernah ditemukan. Hampir menuju 50 tahun tidak ditemukan. Mari kita belajar dari sejarah ini. Jangan bodoh dan gak mau sadar dengan peringatan-peringatan di firman Tuhan untuk bertobat. Kita bilang mungkin masih ada tahun 2025, tapi kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Jangan kita remehkan seruan pertobatan sorga dan neraka, dan tiba-tiba ketika Tuhan datang kita seringkali malah kita gak siap. Mari bertobat siang ini, jangan cuekin peringatan yang datang dan bilang, Gunung Merapi gak akan meletus. Tuhan belum datang. Tunggu Natal. Waktu Natal bilang tunggu Paskah. Tuhan Yesus belum datang, belum waktunya. Masalahnya zaman sekarang bukan hanya Tuhan Yesus yang datang segera, tetapi kita perhatikan banyak manusia di sekeliling kita yang mulai dipanggil Tuhan satu persatu. Mau sampai kapan kita betah di dalam dosa? Apakah kita siap kalau Tuhan panggil kita malam ini? Coba next. Sudahkah pikiranmu kudus enough? Sudahkah perbuatanmu berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kamu menghargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan? Apakah cara hidupmu menunjukkan kamu menghargai pengorbanan Kristus sudah menanggung kesalahan kita dan menebus dosa kita? Mari kita teladani hatinya Tuhan, hati yang penuh kasih, gak egois. Kita punya pilihan di setiap hari kita bangun tidur mau ngapain. Apakah
kita bangun tidur ini kita mau utamakan Tuhan atau egois mikirin diri kita sendiri? Jadwal kita hari ini apakah Tuhan diutamakan atau jadwal kita pribadi yang diutamakan? Apa yang ada di pikiran kita pas kita bangun pagi? Siapa yang ada di pikiranmu di pagi hari? Untuk penutup saya mau share satu. Next ada gambar alligator snapping turtle. Para pecinta reptil langsung pada kayaknya air gitu ya. Kura-kura air tawar terbesar. Dia ini besar sekali ya, bahkan bisa mencapai berat 125 kg. Jadi yang di dalam ruangan ini aman, kita masih kurus ya, aman. Ada yang lebih berat. Mereka ini pemakan daging. Mereka makan ikan atau apa aja yang ditemukan di depan mereka. Bahkan mereka seringkali makan buaya kecil, buaya yang belum dewasa. Mereka mengandalkan metodenya perangkap. Mereka akan diam gak bergerak di dasar sungai atau danau dengan mulutnya terbuka lebar. Tuh, itu ada kayak di lidahnya kayak ada cacing kecil. Itu padahal perangkap. Itu bagian dari lidahnya. Tapi ikan-ikan pikir itu kayaknya cacing itu. Ya kan? Kalau dideketin nih gimana? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi bahaya itu ya. Jadi kalau mereka coba gerakkan lidah mereka yang terlihat seperti cacing, dan ketika ada ikan yang coba makan cacing itu, rahang kura menutup dan dengan tiba-tiba merekam ikan itu. Mirip mungkin dengan taktik tipu muslihat. Snapping turtle ini seperti godaan di hidup kita. Yang kelihatannya nikmat, yang kelihatannya enak, yang kelihatannya kesempatan di depan mata. Tapi kalau kita benar-benar kita baca firman Tuhan, kita doa sebelum melangkah, kita hati-hati. Kita harus tahu itu ada jebakan. Ada jebakan Batman itu bahaya sekali ya. Ada satu yang mungkin sesuatu yang kita sukai, tetapi kalau kita melangkah ke sana, ujungnya membawa kepada kehancuran. Kalau saja kita bisa lihat hasil akhirnya bukan bagian yang menggoda aja, pastilah kita mungkin jauh lebih mudah untuk menolak. Setan tahu hal ini, makanya setan suka bungkus sesuatu yang berdosa dan mematikan dengan sesuatu yang menarik. Setan coba menggoda supaya kita jatuh dalam dosa. Jadi hal yang kita bisa lakukan untuk menghargai pengorbanan Kristus atau appreciate the sacrifice of Jesus adalah go and sin no more. Jadi jangan lakukan dosa yang sama lagi. Dan sadarilah bahwa kita adalah tadi dikatakan orang yang berdosa, makanya kita butuh Tuhan. Kita butuh karya penebusan Kristus. Dan kuasa Tuhan betapa hebat, betapa dahsyat. Tetapi bagi orang yang percaya,